أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan tadabbur kita di ayat yang ke-26, kita akan ulang sedikit apa kesimpulan materi yang kita bahas tadabbur yang sebelumnya. Salah satunya, kenapa Allah mendatangkan ancaman kepada orang Yahudi dan Nasrani atas 3 sebab. Yang pertama, yaitu mereka mendustakan dakwah ajakan para rasul. Yang kedua, mereka membunuh para nabi. Dan yang ketiga, ini tadabbur kita yang kemarin, yaitu mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi tidak diikuti dakwahnya, malah nabinya dibunuh. Quran, kitab diturunkan, tidak difahami, malah dirubah isinya. Jadi ada orang mungkin kalau diturun kitab, contoh saja Bu ya, ada orang diberikan Quran tapi dia nggak mau baca, nggak mau mempelajari. Orang Yahudi dan Nasrani ini lebih itu lagi, lebih terlampau lagi, lebih melewati batas lagi, sudah nggak mau dipelajari, malah dirubah isinya. Ada orang mungkin diajak kebaikan, nggak mau diikuti, contoh si A ngajak kebaikan si B. Kemudian si B-nya mungkin nggak mau ngikuti, tenang-tenang saja, diam-diam saja. Kalau orang Yahudi dan Nasrani, ketika mengajak, yang mengajak itu dibunuh mereka. Maka ini salah satu dikatakan manusia yang luar biasa melampaui batasnya. Sehingga memang kisah mereka ini sangat panjang sekali dalam Al-Quran, kisah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena memang zaman sekarang masih ada juga mereka, ya, Bani Israel, orang Israel kalau sekarang. Salah satunya itulah bagaimana kita mengenal musuh-musuh kita dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kemudian kenapa mereka berani melakukan itu semuanya? Karena pertama, mereka menganggap kalau seandainya mereka masuk dalam neraka itu hanya ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Dan para ulama mengatakan beberapa hari itu, ada yang mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu 7 hari. Bahkan ada lagi alasannya kenapa mereka juga mengatakan mereka itu berani melakukan itu semuanya, karena mereka menganggap mereka itu dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan mereka menutup hati, menutup pintu, tidak mau mengikuti ajakan dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan ayat yang sebelumnya. Kemudian kita masuki di ayat yang ke-26. Ayat ini masih berkaitan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi penyebabnya mereka melakukan itu salah satunya karena mereka di neraka hanya sebentar. Kemudian mereka memahami bahwa mereka itu adalah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-26 ini adalah informasi tentang orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka itu tidak mau mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Salah satu
Penyebabnya adalah karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari bangsa Bani Israel. Ini sebenarnya penyebabnya. Kenapa? Karena memang nabi-nabi terdahulu itu dari Bani Israel keturunannya. Akan tetapi walaupun dari Bani Israel, enggak juga diikutin orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi Muhammad ini dari bangsa Arab, sehingga mereka makin tidak mau mendengar yang namanya Nabi itu harus dari bangsa Bani Israel. Maka bagaimana ayat ini menceritakan bagaimana bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya katakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad. Maksudnya ini Allah menyampaikan informasi kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ini disuruh menyampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang harus disampaikan? Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Malik, jadi Allah itu maha kuasa. Orang biasanya Ibu dalam kehidupan ini Malik itu yang memiliki kekuasaan. Siapa contoh penguasa? Siapa yang dikatakan penguasa itu? Yaitu yang dikatakan penguasa atau pemimpin, orang yang menentukan atau orang yang dalam kehidupan ini memiliki banyak keperluan atau kebutuhan kepada dia. Itulah penguasa. Contoh, kita selaku masyarakat perlu bantuan mungkin mengurus sesuatu dari kepala RT, RW, camat, bupati, wali kota, naik lagi gubernur, para menteri, baru presiden. Semakin tinggi jabatannya, maka akan semakin banyak keperluan orang yang bawah perlu. Gubernur perlu lagi pengesahan dari bupati. Tapi seorang yang memiliki kekuasaan itu hanya sementara. Ada batasnya. Mungkin selama mereka menjabat 5 tahun, segitulah orang akan perlu. Segitulah orang akan membutuhkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha kuasa karena sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari Malik. Maka Malik itu yang memiliki kekuasaan. Maka orang yang dalam kehidupan ini kalau punya kekuasaan, penguasa, maka biasa banyak orang yang perlu dengan dia. Banyak orang yang memerlukan kebutuhan dengan dia. Tapi itu hanya sebatas saja, tidak bisa menyelamatkan kebutuhan manusia seutuhnya. Tapi paling tidak biasa orang ada perlu, ada keperluan atau ada kebutuhan. Tapi itu hanya sementara. Nah, Allah Al-Malik sifatnya yang memiliki kekuasaan. Kenapa dikatakan memiliki kekuasaan? Karena seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini memiliki keperluan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaum Bani Israel. Allah itu maha kuasa. Terserah Allah memilih nabi itu, pemimpin itu, atau utusan itu dari bangsa apapun. Kalau yang sebelumnya dari bangsa Quraisy, Bani Israel, kalau dari Bani Israel, sekarang kalau Allah memilih dari bangsa Arab ya sesuai terserah Allah. Tapi kaum Bani Israel itu tidak mau. Mereka maunya tetap dari kaum Bani Israel. Padahal sudah ada nabi-nabi sebelumnya dari Bani Israel, mereka juga nggak mau ikutin. Sini sebenarnya hanya omong kosong saja dari kaum Bani Israel sebenarnya. Hanya alasan mereka saja. Padahal tetap mereka tidak mau mengikuti perintah baginda Rasulullah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau hendaki. Ini jadi Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Ia hendaki. Mau nabinya dari bangsa apapun, mau dari keturunan apapun, mau dari yatim piatu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti dengan bangsa yang lain itu berturun ke derajat martabatnya, tidak.
Dan begitu juga wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Maka dalam kehidupan ini juga ibu-ibu semuanya, contoh dalam hal kepemimpinan. Kalau Allah ingin berkehendak, bisa seorang pemimpin itu dari orang yang rakyat bawah. Ada juga seorang pemimpin itu mungkin dari orang yang pendidikannya biasa saja. Asalkan tidak melalui jalan kecurangan. Karena memang kemarin kita bahas dalam hal keindahan, kalau jalannya benar Allah yang akan menuntut kita. Tapi kalau jalannya yang salah, syaitan yang akan menghiasi keindahan tersebut. Sehingga kalau dia menjadi pemimpin, karena bisikan syaitan, oh kamu nanti bisa menumpuk harta dengan kepemimpinanmu. Kamu bisa berkuasa membuat peraturan-peraturan yang membuat orang menjadi miskin, membuat orang semakin dekat dengan kemaksiatan. Itu berarti syaitan yang membisikkan. Tapi kalau orang yang memimpin atas niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka jalurnya benar. Maka begitu juga sampaikan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya Allah itu memilih nabi itu terserah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau dari bangsa Bani Israel, Allah yang menentukan. Mau dari bangsa Arab, Allah yang menentukan. Intinya tidak ada ya sedikit pun yang salah dari ajaran yang dibawa oleh para nabi. Jadi salah satu faktornya kesombongan kaum Bani Israel. Mereka tuh pingin setiap nabi itu harus dari bangsa mereka. Dan dalam ayat ini Allah lah yang punya kuasa menentukan siapa yang memiliki kepemimpinan, siapa yang memiliki kekuasaan dalam kehidupan ini. Kemudian wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan siapapun yang engkau hendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Bahwa dalam kehidupan ini juga Bu ya, kalau Allah sudah ingin memuliakan seseorang, siapapun tidak ada yang akan bisa menghinakan. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang, siapapun tidak akan bisa memuliakan. Maka dalam kehidupan ini, jabatan yang tinggi, orang yang kaya, belum tentu dia dikatakan orang yang mulia. Contoh, ada orang yang memiliki kekuasaan, ada orang yang memiliki jabatan, mungkin ketika dilantik dia mulia, orang perlu sama dia. Tiba-tiba baru setengah tahun jadi pemimpin, ini biasa ayat-ayat ini kalau berkaitan dengan pemilu, mulai sering dibaca juga. Bagaimana sosok seorang pemimpin, bahwa kemuliaan itu bukan dari jabatan yang tinggi, bukan dari pemimpinan yang kaya. Boleh jadi dia ketika dilantik dia mulia, orang perlu sama dia semua. Tiba-tiba baru setengah tahun dia korupsi. Apa yang jadi kepada dirinya? Kehinaan. Orang yang miskin, orang yang tidak punya jabatan belum tentu dia hina. Boleh jadi dia dalam menjalani kehidupan ketentraman yang ia dapati. Semua hartanya dengan jalan yang halal, keluarganya damai, tidak ada masalah dengan orang lain, sehingga orang ini jadi mulia. Maka tolak ukur kemuliaan itu bukan dari jabatan. Karena jabatan itu kalau Allah berkehendak, bisa orang itu jadi hina dalam seketika mungkin. Nah kalau Allah sudah menghinakan seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi menjadi ia mulia. Kalau Allah sudah memuliakan seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menghinakan ia. Maka inilah salah satu bagaimana bukan berarti bangsa Arab itu adalah bangsa yang hina. Ini berkaitan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Jadi baginda Rasulullah menyampaikan, disuruh menjelaskan kepada orang kaum Bani Israel bahwa tidak ada yang salah dengan bangsa Arab. Kemudian biyadikal khair, dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki, dan di tanganmulah segala kebajikan. Jadi ketentuan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di ayat kursi juga ini sebagian dari Asmaul Husna di dalamnya. Al-Malik, kemudian Malik ini bagian dari Asmaul Husna. Dalam surah Al-Ayat Kursi dulu kita juga sudah jelaskan tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga
Bunyinya sama seperti surah Al-Mulk. Apa itu surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini sama. Qulillahumma malikal mulki. Maka dalam surah Al-Mulk surah 67 ayat ke-1. Bagaimana salah satu ayat ini juga menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk al-mulku. Maha suci yang menguasai segala kerajaan, baik kerajaan yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini. Walaupun seorang raja menganggap dia mulia, tapi ada yang lebih mulia lagi dibandingkan raja tersebut. Ada yang lebih maha kuasa yang merajai dunia dan seisinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ayat keduanya menceritakan bagaimana salah satu contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dia bisa berkehendak apa yang ia hendaki. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia menciptakan mati dan hidup, bisa menciptakan manusia dan menghidupkan manusia. Tujuannya apa? Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Di ayat berikutnya juga bagaimana kekuasaan Allah dengan menciptakan bumi dalam masa, langit dalam masa 7 hari. Jadi ayat berikutnya tentang bagaimana proses penciptaan. Jadi alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu lihat sesuatu yang cacat. Nah, bagaimana Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi ini, tidak ada cacat sedikit pun. Dan peredarannya itu tidak ada yang saling bertabrakan. Coba kalau seandainya saling bertabrakan, maka apa yang terjadi? Hancur bumi ini. Maka itulah ibu-ibu semuanya, di dalam surah Al-Munafiqun juga, bagaimana kita kembali ke Ali Imran tadi, bahwa dalam ayat ini bagaimana menguatkan baginda Rasulullah SAW dalam hal menyampaikan dakwah, disuruh menyampaikan kepada kaum Bani Israel bahwa ketentuan pemilihan penguasa dan para nabi itu adalah Allah langsung yang akan menunjuknya. Maka salah satu ciri-ciri orang munafik tertipu itu semuanya. Kenapa tertipu? Tertipu kalau kita lihat mereka menganggap bahwa orang yang kuat, orang yang memiliki kemampuan itu harus dari golongan-golongan orang Yahudi. Padahal dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 itu Allah berfirman, maka mereka berkata, sesungguhnya jika kami kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Bahwa ayat ini juga mengatakan bagaimana kekuasaan Allah dalam hal menentukan sesuatu. Contoh dalam hal perang Badar, orang yang lemah, contoh ketika itu pasukan kaum muslimin 313, pasukan kaum musyrikin sampai 900 lebih, 3 kali lipat. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin bisa menang. Begitu juga dalam kehidupan dari seorang kekuasaan. Bukan berarti orang yang miskin, orang yang tidak memiliki kekuatan itu tidak berhak memilih seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan, Ibu ya, contoh salah satu pemimpin juga yang ditunjuk Allah itu kemarin dulu kita pernah saya sampaikan, termasuk Nabi Sulaiman. Kemudian Jalut. Itu Jalut kan itu sempat dihina juga kaum Bani Israel ketika kita tadabbur dalam surah Al-Baqarah. Ini Jalut ini orang yang gak memiliki kekuasaan, orang yang tidak dikenal sebelumnya. Tapi karena Allah langsung memilih, mereka sebenarnya tidak mau. Kenapa? Karena ini termasuk Jalut itu orang yang lemah. Ketika itu kita tadabbur tentang Jalut dan Talut. Tapi apa yang Allah berikan? Bisa mengalahkan. Padahal Jalut itu orang yang badannya kekar. Kemudian diberikan ilmu tentang bagaimana memimpin perang. Tapi masih mengeyel juga orang Yahudi dan Nasrani, tidak mau juga. Tapi akhirnya Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena Allah yang langsung memilih pemimpin tentang memilih Jalut sebagai seorang pemimpin. Itu salah satu bagaimana
Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kaum Yahudi dan Nasrani bahwa bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang menentukan seorang pemimpin dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat 27 Ali Imran, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini juga Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada kaum Bani Israel agar mereka sadar bagaimana tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Apa maksudnya nih, Bu? Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Oke, sekarang saya ambil kertas ini biar enak memahami bahasanya. Di dunia ini, contoh kalau di Eropa mungkin ibu yang pernah, ada enggak yang kalau di Indonesia, Malaysia mungkin masih stabil, malam dan siangnya hampir sama. Ada tidak yang negara itu malamnya lebih panjang? Biasa kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang ya Bu ya. Kalau musim panas itu biasa siangnya lebih panjang. Benar ya Bu ya? Iya Ustaz. Ibu sering biasa keluar negeri nih. Nah sekarang contoh nih peci. Saya hilangkan backgroundnya biar jelas gambar peci saya. Ini saya berikan pemahaman apa maksudnya. Siang dimasukkan malam, malam dimasukkan siang. Jadi kalau orang tanya, kenapa di dunia ini ada yang malamnya lebih panjang, ada siangnya yang lebih panjang. Ini ibarat peci, ibarat malam, atau ibarat siang. Saya masukkan. Ada nggak lagi sedikit Ibu? Ada sedikit lagi Bu ya. Nah, terkadang juga ada yang siangnya dimasukkan jadi malam. Tinggal sedikit lagi. Ini menandakan ayat ini bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah terkadang memasukkan malam itu ke dalam siang. Maksudnya apa? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ada yang siangnya lebih panjang dibandingkan malamnya. Dan Allah masukkan siang ke dalam malam, ini dalam ayat ini, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah juga bisa menjadikan siangnya yang lebih panjang. Ada yang bisa malamnya menjadi panjang dan siangnya juga yang menjadi panjang. Jadi ayat ini kalau ditanya, apa maksud dari ayat ini? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Bahwa dengan kehendak Allah, Allah bisa membuat malam menjadi lebih panjang dan Allah bisa membuat siang yang lebih panjang. Bahkan juga di negara ini juga ada yang sama antara malam dan siangnya sama panjangnya. Dan itu salah satu juga bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi salah satu bukti kekuasaan Allah yang dijelaskan kepada kaum Bani Israel, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau keluarkan dari yang hidup dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Contoh apa yang hidup dari yang mati? Contoh sederhana, telur itu dari yang mati kemudian dihidupkan menjadi, contoh bisa jadi ayam, bisa jadi burung. Atau manusia juga dari sperma kemudian dihidupkan dari yang mati menjadi hidup. Atau engkau keluarkan dari yang mati menjadi hidup. Tadi dan engkau keluarkan dari yang hidup. Oh, yang hidup dari yang mati. Ini yang hidup dulu. Yang hidup dari yang mati. Contoh sederhana. Ada tumbuh-tumbuhan hidup. Kemudian diproses dia bisa jadi mati. Contoh jadi minuman atau jus. Buah yang hidup bisa jadi yang mati. Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mati bisa jadi hidup. Contoh ya tadi seperti telur apa semua, dan para ulama tafsir mengatakan seperti itu. Bagaimana juga manusia juga dari yang mati juga bisa dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja lagi kekuasaan Allah, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau diberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Bahwa Allah juga dalam hidup ini ketika memberikan rezeki bukan melihat juga dari
ketaatan salah satu memang syarat kunci bagaimana mendapatkan rezeki. Tapi dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu tidak taat, Allah juga masih memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian kalau dilihat tadi Bu ya, bagaimana Allah mengeluarkan hidup dari yang mati. Ini kalau kita lihat dalam Quran, itu Allah contohkan adalah buah-buahan. Buah-buahan contoh yang padi, kemudian dia menjadi hidup ketika ditanam. Kalau kita lihat dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 95. Boleh kita lihat surah 6 ayat 95. Innallaha falikul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Sungguh Allah menumbuhkan butir padi-padi dan biji-biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, jadi dalam ayat tadi penafsirannya kepada buah-buahan. Bagaimana kuasa Allah tentang makhluk yang ada di bumi ini, salah satu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dari yang mati bisa menjadi hidup. Kemudian dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa engkau masih berpaling? Jadi ayat ini menyampaikan kepada kaum Bani Israel. Sudah jelas di muka bumi ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan rezeki, bagaimana Allah menghidupkan yang mati menjadi hidup, yang hidup jadi yang mati. Kemudian bagaimana lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pemimpin, itu semuanya dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya. Tapi itu juga tidak membuat kaum Bani Israel sadar. Jadi ayat ini lebih menjelaskan baginda Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwahnya, ketika kaum Bani Israel tidak mau mengikuti, langsung Allah turunkan dalil ini untuk memberikan informasi bagaimana kekuasaan Allah kepada kaum Bani Israel. Jadi ayat ini masih menceritakan tentang lanjutan kisah yang sebelumnya. Silakan Ibu, ada yang mau tanya? Dari dua ayat ini. 26, 27. Silakan Ibu, ada yang mau tanya? Ayat ke-26, 27. Bisa dipahami penjelasan saya, Bu? Insya Allah bisa. Insya Allah Ustaz. Insya Allah bisa Ustaz. Jadi ayat ke 28-nya ini larangan berpihak kepada orang kafir. Ini sudah beda tema lagi. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Jadi kita tadabbur ini sesuai dengan tema-temanya, potongan cerita-cerita pendeknya. Jadi ayat sebelumnya membahas bagaimana kedustaan kaum Bani Israel, membunuh para nabi, mengingkari Al-Quran, kemudian gak mau diajak dakwahnya Nabi. Alasannya salah satunya karena mereka kalau masuk neraka hanya sementara saja. Kemudian mereka meyakini Allah cinta terhadap mereka. Kemudian salah satunya lagi kenapa mereka membangkang tidak mau mengikuti ajaran Nabi, karena Nabi Muhammad itu bukan dari golongan mereka. Maka inilah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disuruh menjelaskan kepada kaum Bani Israel tentang bahwa di dunia ini kehendak Allah Subhanahu wa taala menentukan nabi itu dari bangsa apapun. Tapi kaum Bani Israel juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu, ada yang mau tanya? Di Medan sudah azan asar. Atau ada yang mau tanya langsung? Kalau tidak ada kita cukupkan ya Ibu. Tidak ada yang tanya. Karena memang ceritanya seperti ayat 27. Artinya udah nggak ada Ustaz. Iya, tidak ada. Cukupin aja Ustaz. Iya. Mudah-mudahan kisah kaum Bani Israel ini menjadi pelajaran ya Bu dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan ini ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang kita lihat dalam kehidupannya alam, gunung. Kalau Ibu pergi jalan-jalan, ibu-ibu pergi liburan, melihat gunung atau apapun keindahan itu semuanya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika kita melihat itu, ini bukan manusia yang bisa buat seperti ini.
bulan, bintang, tidak bertabrakan air laut, dia tidak naik ke permukaan, tapi kalau Allah berkehendak bisa menenggelamkan semuanya, dan itu seharusnya menambah keimanan kita. Dan kalau kita kembali kepada kaum Bani Israel, seluruh nikmat itu menjadikan mereka kemaksiatan. Maka kita yang mendapatkan nikmat, jadikanlah nikmat yang Allah berikan itu mengantar kita menjadi hamba yang takwa, menjadi hamba yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Ibu kisah singkat atau hikmah dari kisah kaum Bani Israel. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi hamba yang sombong. Jangan kita menjadi hamba yang angkuh. Jangan kita menjadi hamba yang menutup hati dari kebenaran. Jangan kita menjadi hamba yang gak mau mempelajari kitab Allah. Jangan kita menjadi hamba yang bertolak balik dari isi-isi ajaran yang ada dalam kitab suci. Mudah-mudahan kisah kaum Bani Israel ini tidak terulang, tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saya dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.